masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun ini banyak yang belum bisa diperbaiki. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan presiden. Nggak ada lagi pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Saya speechless, Pak. Tidak tahu mesti bicara apa, tapi pertama-tama saya apresiasi mungkin mesti sering-sering ketemu Bapak, Pak. Karena jadi seperti disuntik vitamin C. Langsung energinya bisa meluap-luap. Saya rasa pertama kami apresiasi memang Bapak selalu mengatakan Indonesia Incorporated. Berarti kami juga adalah pemilik saham negara ini, betul ya Pak ya? Betul. Oleh karenanya kami juga harus menyampaikan bahwa memang situasi pada saat ini yang tadi sudah disampaikan sangat baik sekali, namun juga banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Saya cuma dibagikan waktu 2 menit Pak, jadi nggak mungkin saya menyampaikan Bapak tantangan apa saja yang segala sektor hadapi pada saat ini. Tapi mungkin yang ingin saya pentingkan di sini adalah, saya pikir strategi yang begitu baik Pak, mengapa kadang-kadang di lapangan, karena kami ini memberikan masukan dari lapangan, itu tidak terasa di lapangan. Berarti ada masalah di gap implementasinya Pak. Jadi ini yang mungkin perlu perhatian Bapak, bagaimana mengawal implementasi ini. Karena banyak effort yang sudah baik, ini ternyata kenyataannya belum bisa dirasakan di bawah. Nah, saya memberikan contoh Pak, ini sangat spesifik, karena tadi sudah disampaikan Pak Luhut mengenai deregulasi dan juga mengenai ekonomi biaya tinggi Pak. Ini kenyataan yang benar terjadi di lapangan. Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun ini banyak yang belum bisa diperbaiki. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan bersama adalah biarlah kami memberikan peran kami untuk membagikan masukan dari lapangan Pak. Apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan. Sehingga secara berkala Bapak bisa tahu. Kalau tadi dikatakan banyak yang sudah baik, banyak juga yang masih belum baik. Dan memang kalau kita lihat di kondisi di lapangan pada saat ini, kami selalu datanya berdasarkan data dan fakta Pak. Kebetulan Apindo selalu memberikan roadmap perekonomian yang survei dunia usaha. Jadi dari data-data itu langsung Bapak bisa melihat apa saja yang belum bisa jalan. Ini saya pikir itu hal yang kedua, dan yang ketiga adalah mengenai action. Saya setuju banget Pak, apapun yang kita lakukan kita perlu action. Saya berikan contoh pada waktu Pak Menko sudah memanggil kami semua untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak dari tarif reciprocal AS, kami bisa melihat bahwa Presiden Trump ini hanya melihat he's a transaction man, Pak. Jadi dia hanya lihat deal. Jadi apa yang kami lakukan dari pelaku usaha swasta, kami langsung menghubungi mitra kami di Amerika untuk melihat. Karena Amerika itu jelas mau melihat bagaimana bisa menurunkan defisit. That's it, Pak. Tapi tidak mungkin pemerintah hanya mengatakan, oh kita mau menurunkan defisit dengan mengimport ini. Yang pasti Amerika mau tahu berapa yang kamu bisa import. Kapan mau diimportnya? Nah, oleh karena itu adalah salah satu tugas kami, Pak. Dari pelaku usaha swasta, ada beberapa memang komponen-komponen komoditas import, seperti contohnya tadi sudah kapas, kemudian ada juga jagung, ada juga wheat, gandum. Ini beberapa hal yang kami langsung berinteraksi dengan pelaku usaha di sana untuk bagaimana kita bisa meningkatkan import. Tapi kami mohon, Pak, bahwa ini bisa langsung diimport oleh industri. Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak-pihak ketiga. Karena ini akan jelas langsung meng-cut beberapa permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir Pak, yang ingin kami sampaikan, terakhir adalah bahwa pada prinsipnya di dalam kami melakukan deregulasi, itu sudah memang disampaikan hal-hal yang sangat penting. Nah, kita juga mesti melihat dari pasar Amerika ini, memang kita juga melihat secara positif bagaimana kita bisa bernegosiasi. Tapi dari sisi yang lain Pak, kita juga mesti berhati-hati. Jadi saya rasa
dari sisi persiapan untuk berhati-hati ini juga penting, karena apapun Indonesia ini market yang besar, Pak. Indonesia market yang besar, jadi jelas pasti juga ada diversion. Makanya kita selalu tadi mengatakan anti dumping itu sangat penting, karena kita juga mesti melindungi industri dalam negeri kita. Makanya Pak, saya rasa ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, dan mohon izin Pak, kalau boleh nanti masukan-masukan tertulis bisa kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Ibu Sinta, saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita, mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Ya. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga gitu loh. Ya. Bener loh. Saya tuh 25 tahun kan di luar kekuasaan. Saya pengusaha. Menghadap pejabat ini, gila, mantan panglima datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri, bolak-balik. Iya kan? Jadi bener. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pintar. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Iya kan? Apa itu kemarin ada satu Taipan ngomong ke saya. Dia punya ilmu, dia bilang copy with pride. Gak apa-apa. Kalau Vietnam berani pasang tarif 0%, kita kenapa? Harus berani juga dong. Ya. Jadi perizinan saya minta menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Pertek, apa itu pertek? Ya, kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan presiden. Nggak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia, ya. Mudahkan. Ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya, ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau import apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, udah jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Karantina. Kalau negara, kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya, biar cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang
mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sama juga, saya mau koreksi TNI, ada nggak di sini TNI? Angkatan Laut, kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama jadi mantan prajurit. Ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan, berkali-kali akan saya nanti akan saya kasih perhatian khusus untuk masalah bea cukai dan masalah semua bentuk penyelundupan.